Selamat datang kembali. Kali ini nih kita mau coba telusuri satu tempat di Osaka. Namanya Hirano. Mungkin nggak banyak yang ngeh ya sama distrik ini. Iya, betul. Padahal kalau dilihat dari catatan sejarah sama panduan lokal yang ada, Hirano ini, wah, nyimpen banyak cerita banget. Nah, itu dia. Jadi misi kita hari ini kita bakal coba gali bareng ya kisah-kisah paling seru sama tempat-tempat tersembunyi yang ya mungkin jarang ke-expose di Hirano ini. Siap kita mulai penelusurannya? Siap dong, Hirano ini memang bukan sekedar pemukiman biasa loh. Dari sumber-sumber ini kelihatan jelas gimana sejarah panjangnya itu ngebentuk karakter Hirano yang unik banget. Mulai dari zaman kuno sampai denyut kehidupan modernnya sekarang yang ternyata masih ada jejak masa lalunya. Oke. Kita mulai dari yang paling, mungkin paling dramatis kali ya, zaman Sengoku nih. Kayaknya dari catatan Anda, Hirano ini dulu kota kaya raya, tapi ya gitu, rawan serangan. Banget, zaman perang kan? Iya. Nah, tapi mereka nggak pasrah aja gitu kan. Ada semacam, perlawanan atau pertahanan dari warganya sendiri yang keren banget. Tepat sekali, ini salah satu yang paling menonjol dari Hirano. Jadi mereka itu bangun yang namanya Kanggo. Ini sistem parit pertahanan, gede banget loh. Lebarnya bisa lebih dari 5 meter, dalamnya 3 meter. Wow, digali sama warga sendiri? Iya, gotong royong. Dan parit ini nggak cuma diisi air sungai biasa, tapi juga dipasang ranjau bambu runcing, namanya sakamogi. Terus ada tanggul tanah juga, dorui. Jadi ini tuh kayak garis hidup mereka, bukan cuma struktur fisik, tapi simbol persatuan, simbol tekad buat melindungi diri. Keren banget semangatnya. Dan semangat mandiri ini kayaknya kelihatan juga ya di hubungan mereka sama penguasa waktu itu. Saya baca soal saudagar kaya Gosho ya namanya. Iya, Gosho. Di kuil Hirano Hachimanggu itu mereka kayaknya pinter main politik juga ya. Sampai mendanai tokoh sekelas Oda Nobunaga, terus Toyotomi Hideyoshi. Betul, itu langkah yang cerdas banget secara strategis. Karena sebagai imbalannya, mereka dapat hak istimewa, namanya Rakuichi Rakuza. Oh, Rakuichi Rakuza itu yang pasar bebas pajak itu kan? Nah, iya, itu dia. Jadi pajaknya bebas. Ini kan keuntungan gede banget ya. Bikin Hirano makin makmur, makin menarik buat pedagang lain. Jadi ya, makmurnya Hirano itu bukan cuma karena lokasi, tapi juga karena kelihayan mereka negosiasi, dan ya itu tadi semangat buat bertahan. Terus nih, kalau kita misalnya jalan-jalan ke Hirano, sekarang masih ada nggak sih jejak-jejak dari zaman pertahanan sama zaman emasnya para saudagar ini? Kayak harta karun tersembunyinya gitu. Masih ada kok, meskipun ya mungkin agak samar ya, jadi harus jeli nyarinya. Anda bisa coba cari batu penanda Kanggo Ato, itu adanya dekat kantor kelurahan. Oh, ada penandanya ya? Ada. Atau bisa juga lihat kolom tenang di kuil Hokkaiji, itu katanya sih bagian dari parit tua itu. Bahkan beberapa saluran air yang sempit di area Nagashioshi Nagahara, itu mungkin juga sisa Kanggo. Oke. Terus kalau ke kuil Hachimangu, jangan sampai kelewatan gerbang batu torinya. Ada tulisannya tahun 1585. Itu hadiah dari Hideyoshi langsung. Wah, bukti sejarah langsung ya? Iya, dan tentu saja pohon Kusunoki raksasa di sana. Gede banget pohonnya, usianya udah lebih dari 800 tahun. Dia jadi saksi bisu semua peristiwa itu. Wow, 800 tahun. Dari benteng zaman perang, kita coba mundur lagi nih. Katanya, Hirano ini punya sejarah yang lebih tua lagi ya, sampai zaman Kofun. Iya betul, jauh sebelum orang gali parit Kanggo itu, kira-kira 1500 tahun yang lalu, daerah Nagahara itu ternyata lokasi penting buat makam-makam kuno, namanya Kofun. Kofun ya? Iya, ada satu kelompok Kofun yang gede di sana, bahkan salah satunya panjangnya sampai 70 meter. 70 meter? Hmm. Gede banget itu. Gede banget. Nah, dari penemuan artefak di sana, kayak Haniwa, itu patung tanah liat ya, uniknya di Hirano banyak yang bentuk burung. Terus ada juga perlengkapan kuda, pedang besi, sampai manik magatama. Ini semua nunjukin kalau di sana dulu ada peradaban yang lumayan maju. Menarik. Ada kemungkinan kuat juga pengaruh dari Toraijin. Itu sebutan buat imigran-imigran terampil dari Korea sama Tiongkok zaman dulu. Oh, jadi ada semacam pertukaran budaya gitu ya dari dulu.
Oke. Terus kita lompat nih ke zaman yang lebih dekat, zaman Edo. Gimana tuh suasana Hirano waktu itu? Pasti udah mulai rame jadi kota dagang ya? Iya, betul. Hirano berkembang jadi Zaigomachi. Itu semacam kota persinggahan yang sibuk, tapi letaknya agak di pinggiran Osaka. Jalan utamanya, Hiranohon Machidori, itu penuh sama machiya. Machiya itu rumah toko khas Jepang itu kan ya, yang bangunannya sempit tapi panjang ke belakang. Nah, iya. Sering disebut unagi no nedoko. Kayak tempat tidur belut gitu, saking panjang dan sempitnya. Salah satu contoh yang masih ada dan bagus banget itu Apotek Kagiya. Masih beroperasi loh sampai sekarang. Wah, masih ada. Keren. Terus, apa aja nih sisa-sisa dari era Kofun sama Edo ini yang bisa kita lihat atau mungkin kita rasain langsung kalau ke sana? Untuk era Kofun, coba deh perhatiin batu-batu besar yang kelihatannya aneh, kayak nggak pada tempatnya gitu di pekarangan kuil Nagahara. Bisa jadi itu sisa dari ruang datu makam kuno. Oke. Atau gundukan-gundukan tanah kecil, namanya konmuri, yang ada di antara rumah-rumah di area Nagayoshi Nagahara, itu juga mungkin penanda makam tua. Harus jeli berarti ya nyarinya. Iya emang. Nah, kalau mau merasakan atmosfer zaman Edo, wajib banget mampir ke Kagiya. Begitu masuk, Anda bisa langsung cium aroma herbal yang khas banget. Yang udah ada dari ratusan tahun lalu. Terus lihat deh lemari obat kayu tuanya yang laci-lacinya banyak banget itu, namanya Hyakumedana. Masih ada tulisan tangannya. Pasti unik banget pengalamannya. Iya, jangan ragu juga buat nyusuri gang-gang kecil atau roji di sekitar situ. Kadang suka nemu kafe atau toko-toko unik yang menempati bangunan machiya tua. Asyik buat dijelajahi. Itu yang ngasih warna lain ke sejarah Hirano. Ada dong, banyak malah. Misalnya nih di kuil Joharuji. Ada cerita dari zaman Edo tentang Enkanjizo. Jizo pemegang pipa. Jizo pemegang pipa. Kok unik namanya? Iya, ceritanya gini. Dulu ada seorang pelacur bernama Okiku. Dia sakit parah banget. Terus dia berdoa sama patung Jizo ini. Sambil nazar, kalau sembuh, dia mau kasih pipa rokok kesayangannya, Kiseru, ke Jizo itu. Terus sembuh dia? Ajaibnya iya, sembuh. Dan dia nepatin janjinya, pipanya dikasih ke Jizo. Jadi patung Jizonya itu sekarang beneran megang pipa rokok Kiseru itu? Beneran, megang Kiseru. Dan yang lebih bikin, gimana ya, tercengang mungkin. Sekarang ini di sekeliling patung Jizo itu numpuk ratusan bungkus rokok modern. Hah? Rokok modern? Iya, rokok zaman sekarang. Itu persembahan dari para peziarah yang datang. Jadi kontras banget kan legenda masa lalu sama persembahan masa kini. Pemandangan yang kuat banget sih menurut saya. Wah, nggak kebayang. Unik banget. Ada lagi cerita lain? Ada juga legenda Yomigaeri no Soshi di kuil Chouhoji. Ini cerita tentang biksuni yang katanya hidup kembali setelah dari neraka. Dia balik bawa stempel dari Raja Ema, penguasa neraka. Wow, cerita-cerita kayak gini nunjukin banget ya betapa dalamnya kepercayaan masyarakat di sana dan kuatnya ikatan komunitas di Hirano. Kayaknya itu bertahan banget ya melintasi zaman. Terasa banget ya, semangat kebersamaan itu bahkan kelihatan kok dalam inisiatif yang lebih modern kayak Machigurumi Museum. Machigurumi Museum. Itu apa lagi? Jadi ini konsep unik. Toko-toko biasa atau bahkan rumah warga itu bisa jadi semacam museum mini dadakan. Mereka majang koleksi pribadi mereka atau nunjukin keahlian mereka. Cari aja papan penanda kecilnya kalau lagi jalan-jalan di Hirano. Wah, seru juga ya. Jadi bisa lihat sisi lain dari Hirano lewat warganya langsung. Betul. Oh iya, dan kalau Anda kebetulan di sana pas tanggal 18 Mei, jangan lewatkan upacara di kuil Chouhoji itu. Ada ritual pemberian stempel Raja Ema di dahi para peziarah. Wah, menarik banget. Jadi Hirano ini benar-benar kayak kapsul waktu ya. Kalau kita mau sedikit aja telusuri lebih dalam, kita bisa nemuin jejak kota berparit zaman perang, terus gundukan makam kuno, suasana jalanan zaman Edo, sampai legenda-legenda unik di kuil kecil dan semangat komunitasnya yang masih terasa. Tepat sekali. Setiap sudutnya itu nyimpan lapisan cerita. Batu tua yang mungkin kelihatan biasa aja, sisa saluran air yang nggak jelas, aroma khas dari toko kayak Kagiya tadi, bahkan yaitu tumpukan rokok modern di kuil Joharuji. Semuanya itu bagian dari narasi Hirano yang kaya banget. Kayak ngajak kita buat lihat lebih dekat, lebih jeli lagi. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba bayangin deh,
Kalau tembok bangunan atau jalanan di lingkungan sekitar Anda sendiri itu bisa ngomong, kira-kira kisah tersembunyi apa aja ya yang bakal mereka ungkapin kalau kita tahu cara mendengarkannya? Menarik buat direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.